di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, ini sahabat Lampai Channel, saya mau bercerita hari ini terkait dengan kemarin saya disuruh khutbah untuk menggantikan seorang kiai. Ya, jadi kebetulan kemarin itu saya di telepon ya sekitar jam 10 ya. Jadi saat itu sahabat Lampai Channel, saya disuruh untuk mengganti seseorang ya, mengganti kiai untuk berkhutbah di masjid. Tapi ada masjidnya ini sahabat Lampai Channel, Anda tahu masjidnya ini yaitu masjid Pemuda Ansar ya, masjidnya GP Ansar sahabat Lampai Channel ya. Saya ketika itu sahabat Lampai Channel kemarin itu masuk ya, memang sudah banyak orang ya, sudah banyak orang karena saya datang sekitar setengah 12, dan itulah salah satunya masjid yang saya datang sudah mulai banyak orangnya sahabat Lampai Channel ya, karena saat ini memang juga itu markasnya ya mungkin ya sahabat Lampai. Jadi ini sahabat Lampai Channel, ketika saya sampai di sana ya, mereka kira saya adalah penceramah asli di situ, dan setelah itu saya didekati oleh imamnya di situ ya, katanya dia yang menjadi imam rawatib di situ. Dia menghampiri saya, dia bilang naib ya. Saya juga tidak tahu ya kalau itu naib, karena saya ditelepon oleh seorang temannya. Jadi saya ketika itu pergi ya, saya bilang iya. Langsung dia bilang itu memang yang sakit itu, yang khutbah itu memang sudah macam mau stroke ya, seperti itu ya. Tapi saya enggak terlalu bisa cuma bilang om seperti itu ya. Jadi ini sahabat Lampai Channel, singkat cerita, ketika khutbah ya berjalan dengan lancar. Nanti sebentar saya perdengarkan isi khutbahnya ya, walaupun memang saat itu saya tidak memakai mic untuk HP atau perekamannya. Saya cuma video saja, dan saya taruh seperti itu karena memang kebetulan di masjid itu tidak ada jamnya untuk di belakang sana, supaya kita melihat waktu kita khutbah sudah berapa menit, karena kebiasaan saya khutbahnya itu paling biasanya 15 sampai 17 menit itu sudah khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, kemudian ya sahabat Lampai Channel, selesai khutbah ini datanglah seorang ikhwan menghampiri saya ketika saya mulai pamit. Sudah pamit mau keluar, dan ada yang datang kepada saya, dia mengatakan begini, Ustadz tinggal di mana Ustadz? Ya saya bilang tidak jauh dari sini. Nah, setelah itu dia mengatakan bahwasanya Ustadz nanti berikutnya lagi kami panggil ya untuk jadi khatib di sini, untuk ceramah-ceramah di masjid ini. Saya bilang khair, insyaallah, bagi saya adalah hal yang biasa. Dan saat itu alhamdulillah sahabat Lampai Channel, saya khutbah itu terkait dengan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang saya selipkan kesyirikan di dalamnya. Ya, amalan-amalan soleh Allah tidak akan mengampuni itu. Dosa ada dua perkara yang tidak diampuni. Yang pertama adalah kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dia dengan sesuatu ya, berbuat kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Nah, itu sahabat Lampai Channel, dan itu kami sampaikan ya. Maka dosa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana cara untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini adalah tobat kesyirikan. Adapun tobat yang berikut yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang, yaitu dosa ketika menzolimi orang lain. Ya, maka diselesaikanlah antara mereka saja. Ya, itu adalah hablu minan nas, ada hablu minallah. Allah Maha mengampuni. Dan dasarnya adalah
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan itu adalah orang yang mau bertobat. Itu sahabat lampu channel kami bahas. Kami singgung juga kesyirikan. Ya sahabat lampu channel, kita masukkan kesyirikan perlahan sahabat lampu channel. Tauhid kita dakwakan, dakwah salafiyah. Itu sahabat lampu channel. Ya, silakan untuk menyaksikan ini video yang khutbah kami ya. Demikian ya sahabat lampu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang sering kita dengar, yang sudah kita hafal, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak dan sangatlah banyak pelajaran bahwa manusia itu tidak pernah terlepas dari khilaf, tidak pernah terlepas dari dosa, tidak pernah terlepas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah, juga dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat dosa siang dan malamnya. Kalian terus berbuat dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memohonlah ampun kepadaku, pasti saya akan mengampuni kalian. Maka terkadang jemaah kita terlalu mengandalkan Allah Maha Pengampun. Kita berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Kita bermaksiat, Allah Maha Pengampun. Subhanallah. Ini adalah ranjau di antara ranjau-ranjau syaitan. Syaitan itu akan mencari pengikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melaknat syaitan, melaknat para iblis dan jin, maka mereka akan menggoda kita. Bahkan mereka bersumpah, fa biizzatika, demi keperkasaan wahai Allah, saya akan mendatangi mereka dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan dan dari belakang, akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, cobalah kita mereview, kita menghisap diri kita. Usia kita sekarang berapa? Berapa lama kita hidup dalam kemaksiatan? Berapa lama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita masih balik, maka di situ terangkatlah pulpen darinya. Kita tidak akan tercatat apa yang kita kerjakan dari kemaksiatan. Namun ketika kita telah mukallaf, telah balik, baik ucapan, perbuatan, baik itu adalah fi'liyat, hati, lisan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa sering kita berbuat dosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berbuat dosa. Kita yang tadinya ketika kita belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hisablah diri kita. Perbanyaklah beramal amalan soleh. Semoga amalan-amalan soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tidak perlu Anda
Anda melaksanakan salat sepanjang hari untuk menutupi dosa yang kita telah tinggalkan salat sebelumnya. Cukuplah Anda beramal saleh, karena amalan-amalan saleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin.